4 serangan Iran dalam operasi janji sejati untuk menghancurkan Israel. Dalam sebuah pertunjukan menakjubkan atas kehebatan militernya yang fenomenal, Korps Pengawal Revolusi Islam, YRGC, Iran melakukan operasi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai tanggapan terhadap serangan teroris rezim Israel terhadap konsulat Iran di ibu kota Suriah, Damaskus pada tanggal 1 April. Serangan balasan ini terjadi setelah 2 minggu kesabaran strategis dan perencanaan yang cermat serta pelaksanaan yang sempurna, sehingga mengejutkan rezim dan pendukung baratnya. Serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus telah mengakibatkan tewasnya Brigadir Jenderal Muhammad Reza Zahedi, Komandan Senior Pasukan Quds YRGC, wakilnya, Jenderal Muhammad Hadi Haji Rahimi, dan 5 perwira militer lainnya. Setelah serangan pengecut tersebut, yang melanggar hukum internasional dan konvensi Wina, para pemimpin Iran berjanji akan memberikan respon yang tegas, dengan menggunakan hak mereka untuk membela diri. Menanggapi berbagai kejahatan rezim Zionis, termasuk serangan terhadap bagian konsuler kedutaan besar Iran di Damaskus dan matinya sejumlah komandan dan penasihat militer negara kita di Suriah, Divisi Dirgantara YRGC meluncurkan puluhan rudal dan drone terhadap sasaran tertentu. Target di wilayah pendudukan, pernyataan YRGC pada Minggu pagi. Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataan terpisah memperingatkan terhadap serangan lebih lanjut di wilayah Iran. Terkait dengan itu, operasi janji sejati, yang diluncurkan tepat sebelum tengah malam pada hari Sabtu dan berlanjut hingga dini hari pada Minggu pagi, membuat rezim tersebut lumpuh. 4 serangan Iran dalam operasi janji sejati untuk menghancurkan Israel. 1. Serangan dunia maya melansir Press TV, berbagai serangan drone dan rudal didahului oleh serangkaian serangan peretasan terhadap jaringan listrik dan sistem radar rezim Zionis, yang menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran. Pemadaman listrik besar-besaran dilaporkan terjadi di banyak distrik di Tel Aviv karena serangan siber besar-besaran terhadap infrastruktur listrik di sana, menurut laporan media. Kelompok peretas, Cyber Aftigangers, Iran menerbitkan pernyataan yang mengaku bertanggung jawab atas pemadaman listrik di berbagai bagian wilayah pendudukan. Kelompok tersebut menekankan bahwa mereka melakukan serangan siber dari selatan ke utara sebagai respons atas kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina di Gaza. Sebelumnya pada malam hari, juga dilaporkan bahwa radar rezim Zionis berada di bawah serangan peretas, yang memaksa penutupan wilayah udara di wilayah pendudukan. Kelompok peretas Iran Hanzaleh Bamat mengaku bertanggung jawab atas hal tersebut, menerbitkan gambar dan menyatakan bahwa tindakan mereka merupakan respons terhadap serangan rezim Israel baru-baru ini terhadap konsulat Iran. Baca juga siap hadapi serangan balasan Israel, militer Iran siaga penuh. 2. Gelombangan serangan drone sesaat sebelum tengah malam, Iran meluncurkan serangkaian drone dan rudal bunuh diri ke wilayah pendudukan Palestina, menunjukkan bahwa hari-hari tabrak lari telah berakhir. Sekitar pukul 23 waktu Iran, Divisi Kedirgantaraan YRGC secara resmi melancarkan operasi militer pembalasan terhadap rezim Zionis, melakukan setidaknya 4 gelombang serangan pesawat tak berawak. Gelombang pertama mencakup puluhan drone kamikaze Shahed 136, diperkirakan berjumlah sekitar 100 buah,
yang gerombolannya juga terekam oleh rekaman kamera pribadi di Iran dan Irak. Shahed 136 adalah amunisi berkeliaran berbentuk sayap delta, low observable, dan low signature dengan jangkauan 2000 km yang membawa hulu ledak 50 kg. Kendaraan udara tak berawak, UAV, jenis ini sebelumnya digunakan untuk menghancurkan markas teroris di wilayah utara Irak, namun baru kali ini Iran menggunakannya dalam jumlah besar dan jangkauan lebih dari 1000 km. Shahed 136 menggunakan mesin piston buatan Iran dan memiliki kecepatan sekitar 200 km per jam, yang berarti memerlukan penerbangan sekitar 5 jam sebelum tumbukan. Setelah gelombang pertama, terjadi 3 serangan gelombang lagi dengan interval sekitar setengah jam, dan diperkirakan total 400 hingga 500 drone diluncurkan. Media sosial ramai membicarakan serangan balasan Iran, dengan netizen memuji Iran karena menjalankan pembicaraan dan menepati janjinya dengan operasi janji sejati. 3. Mengerahkan rudal balistik. Langkah selanjutnya dalam operasi militer balasan adalah peluncuran serangkaian rudal jelajah dan balistik, yang dilaporkan disertai dengan serangan drone dan rudal secara bersamaan oleh kelompok poros perlawanan dari Irak, Yaman dan Lebanon. Operasi ini berhasil, meskipun setidaknya beberapa rudal balistik dilaporkan adalah Khaybar Shekan. Khaybar Shekan adalah rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat dengan jangkauan 1450 km dan hulu ledak setengah ton, terkenal karena kemampuan manuvernya yang tinggi pada tahap pendaratan. Ada juga laporan bahwa rudal hipersonik Fatah juga digunakan, yang sulit untuk dinilai berdasarkan rekaman malam hari yang tersedia karena kecepatan terminalnya mirip dengan rudal balistik terbaru, serta apakah dan seberapa banyak mereka bermanuver. Ketika Iran bersiap untuk melakukan serangan balasan terhadap rezim Israel, Iran memiliki berbagai macam rudal yang mampu menargetkan kota-kota jauh di dalam wilayah pendudukan. 4. Menarget fasilitas militer Israel. Teheran belum mengumumkan lokasi sasarannya, dan meskipun otoritas Zionis telah menghimbau masyarakat untuk tidak mempublikasikan video serangan Iran, lusinan video tersebut telah bocor di internet, yang menunjukkan adanya serangan yang luas dan tepat. Sebagaimana dinyatakan dengan tepat dalam analisis situs Press TV sebelumnya, sasaran utamanya adalah pangkalan militer rezim Zionis, dari dataran tinggi Golan hingga Gurun Negev.